bagaimana jika saat Anda tidak pernah memaksa diri Anda untuk selalu benar dalam setiap keputusan yang Anda ambil? Artinya, Anda tidak pernah salah. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Dulu ketika saya ingin membuat blog, itu membutuhkan waktu 1 jam sampai 1,5 jam ketika ingin menulis sesuatu. Karena yang pertama, editan saya banyak. Ketika saya nulis satu kata, banyak. Dan kemudian saya lihat, saya perhatikan, loh kayaknya nggak menarik nih, nggak bermanfaat bagi orang banyak, saya hapus lagi. Yang menyebabkan prosesnya itu memakan waktu 1-1,5 jam, yang menghabiskan waktu saya. Yang menarik adalah ketika saya menyadari, oh ternyata apa sih energi di balik ini semua yang menyebabkan proses buat blog itu menjadi lama. Yang pertama, karena energinya adalah saya takut dihakimi oleh orang lain bahwa saya adalah seorang penulis blog yang jelek, yang bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Yang mana menyebabkan semua yang saya hasilkan, karya saya, termasuk blog itu, saya hakimi. Menyadari hal tersebut dan membuat level stres saya tinggi dan kemampuan untuk menulis saya menjadi rendah karena itu tadi membutuhkan waktu yang lama dan kemudian saya selalu menghakimi karya saya. Akhirnya saya menyadari, oh my God, berarti gue lagi berfungsi dari 2 energi itu ya. Dan ingat, itu tidak salah, itu adalah sebuah keputusan. Dan apabila keputusan tersebut masih membuat Anda jalan di tempat, segera pertimbangkan cara pandang yang berbeda. Akhirnya, bagaimana jika setiap karya yang saya lakukan, saya tidak pernah memaksa diri saya untuk benar? Artinya, karya yang saya hasilkan tidak pernah salah. Akhirnya, saya menulis blog saya because I'm having fun. Karena saya seru gitu nulis blog. Ketika saya I'm having fun menulis blog, saya tidak lagi meminta validasi dari orang lain dan saya tidak memaksakan diri saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, saat kita mendahulukan kebahagiaan kita akan lebih mudah membahagiakan orang lain. Itulah yang terjadi kepada diri saya ketika saya dulu berusaha untuk bermanfaat orang lain yang semuanya berat dan saya tidak lagi berkarya karena saya malu merasa karya saya tidak bermanfaat oleh orang lain. Sekarang saya jadi semakin semangat berkarya, rajin banyak menghasilkan konten, baik itu YouTube, podcast, karena saya mendahulukan kebahagiaan saya sendiri, yaitu I'm having fun. Dan banyak, efeknya adalah episodenya banyak, dan kemudian YouTube-nya juga episodenya banyak, dan saya mendapatkan begitu banyak informasi dari orang-orang yang menonton YouTube saya, atau mendengarkan podcast saya bahwa mereka merasa terbantu dengan episode-episode yang saya hasilkan. Yang mana itu tidak akan pernah terjadi saat saya masih berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan mungkin ini ada sebuah cara pandang yang menarik yang bisa Anda pertimbangkan. Karena saat kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, karya kita akan selalu kita hakimi. Karena kita merasa, ini kayaknya enggak deh. Yang menyebabkan itu tadi, malah kita jadi enggak berkarya. Jadi please, kalau ada yang Anda bisa ambil dari episode kali ini adalah, tolong dahulukan kebahagiaan Anda. Dan uniknya, saat Anda mendahulukan kebahagiaan Anda akan lebih mudah untuk membahagiakan orang lain. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.